Agus. Waalaikumsalam. Aduh. Agus mau pulang ke Aceh nih. Sabar Gus, tapi polisinya bilang ada waktu seminggu lagi ya. Gimana? Terserah. Polisi ya udah, saya hubungi Mas Agus. Informasinya sudah diperiksa ahlinya, minta waktu lagi. Dalam 1 minggu ini akan diselesaikan ahlinya. Ahli aja lagi. Ini sudah saya hubungi, saya lihat. Ini, kalau Agus ini kan lagi dapat ujian cobaan dari Tuhan ya. Artinya apapun yang terjadi hari ini itu adalah takdir. Nah, Agus masih diberi nyawa, kehidupan, dan kebahagiaan. Masih didampingi istri yang baik dan soleha. Kemudian Agus tinggal di rumah yang di sampingnya ada pesantren dan tempat pengajian. Dan Agus disambut hangat, baik oleh masyarakat dengan kebaikan-kebaikan dan silaturahmi. Nah, kemudian saya menyarankan ya, ini kan terkait dengan Elmi juga kalau bisa harus bisa bekerja. Nah, jangan terpaku hanya menjaga Agus. Nah, karena misalnya Elmi bekerja dengan dapat gaji misalnya 8 atau 10 juta, berarti kan Elmi bisa menggaji perawat misalnya yang part time untuk menangani Agus. Gitu. Karena memang kalau saya lihat yang di televisi itu orang nggak ada tangan, nggak ada kaki pun masih bisa cari uang. Kira-kira begitulah gambarannya. Kalau Agus kan, saya yakin lah, karena Agus ini udah 20, waktu kena kecelakaan itu umur berapa Agus? Umur 32. 32 ya? Nah, kalau umur 32 kan berarti Agus sudah bisa mengetahui tata jalan segala macam. Apalagi dengan kemampuan teknologi orang disabilitas tunanetra, pasti bisa gitu. Tergantung keinginan dari Elmi masih pengen bekerja lagi. Nah, tergantung itu artinya peluang untuk mencari uang itu besar. Nah, lain halnya misalnya Agus ini harus digendong ke kamar mandi atau harus dipapa. Tapi saya rasa enggak. Tapi Agus kalau Elmi misalnya bekerja ikhlas juga kan? Ya ikhlas Ya ya. gitu. Berarti ya. Kan cari kerjanya gimana? Ya, nah ini hanya saran aja. Kan ada waktunya kan. Cari kerja itu tidak harus bekerja kepada orang, tapi membuat satu pekerjaan mungkin dari bentuk kue atau makanan atau jual online dan lain sebagainya. Nanti akan berkembang. Memang untuk menyesuaikan dalam pasca pra kecelakaan ini yang baru 1 tahun memang agak seberat. Tapi kan saya yakin kalian ingin hidup ini lebih baik, perubahan dan bisa menghasilkan uang yang banyak buat masa depan kalian. Kalian juga kan tentu tidak berharap dari sumbangan dan bantuan karena ya kalian juga bisa mampu gitu. Tapi insya Allah walaupun kalian punya kemampuan, rasa sayang orang terhadap kalian juga sangat besar sehingga pasti banyak bantuan-bantuan. Makanya saya katakan tanpa meminta pun banyak tangan-tangan akan mengejar membantu Agus dan Elmi begitu loh. Ya. Jadi Agus sekarang kalau ke kamar mandi diantar atau sendiri? Sendiri. Nyucinya semua sendiri ya? Mandi udah bisa sendiri? Handuk? Sendiri. Kalau handuknya Dipasang, udah ngerti ya. Kira-kira Agus misalnya nggak ada Elmi 2 hari, bisa nggak Agus mandi, tidur, atau normal di rumah sendiri tanpa orang kira-kira? bisa. Nggak bisa ya? Berarti makan, masak semua harus disiapin? Iya. Oh gitu ya. Itu memang kendala kalau untuk tunanetra ya. Tapi kalau misalnya dibeliin Gojeknya misalnya datang. Gojek udah tahu nih Agus disabilitas. Kita pakai Gojek disabilitas, diantar langsung. Kalau perlu ada piring ini sendoknya Gus gitu. Kira-kira Agus tahu tempat sampah? Karena di sini tetangga saya disabilitasnya namanya Roni, dia bisa ke pasar. Ke pasar dia bisa jalan kaki. Heran. Dan saya lihat dia nggak pernah nabrak mobil. Jadi sebelum dia nabrak mobil, mobilnya berhenti, kemudian dia ditarik, diluruskan jalannya. Nah berarti banyak kemudahan, banyak orang yang baik. Tidak membiarkan orang buta lost tanpa. Ini karena faktor kebiasaan juga kira-kira. Nah saya berharap mudah-mudahan ada kemudahan-kemudahannya lah kira-kira begitu. Tapi kalian harus tetap semangat. Dalam hal memperjuangkan uang kalian yang 1,7 miliar untuk kehidupan kalian yang dijanjikan oleh Menteri Sosial untuk membuat rumah, buat pekerjaan dan lain sebagainya, sedang diperjuangkan. Bahwa polisi berjanji sedang memeriksa saksi ahli. Nah mudah-mudahan kalau mereka nanti jadi tersangka, kemudian Agus mereka dihukum, kemudian uang Agus kembali, ya itu mungkin sangat bermanfaat buat Agus. Nah, karena gini Gus, saya jelaskan sedikit ya kepada Agus dan Elmi. Pablo pura-pura mendapat kuasa cuma dari 2 orang menggugat kamu.
awalnya dia mendukung kamu. Digugatlah Pablo di Pengadilan Negeri Tangerang, seolah-olah donatur ini keberatan uang itu kamu pakai. Nah, kemudian gue tanya mana surat kuasanya, surat orangnya mana, nggak ada. Mereka cabut, seolah-olah ikhlas uang ini buat Agus. Tiba-tiba mereka melakukan satu manuver, melakukan satu pertemuan dengan bentuk podcast, seolah-olah menyetujui uang itu untuk dibagikan ke NTT. Habis uangnya. Nah, kemudian sekarang pihak dari Nopi sudah yayasan sudah menuntut, melaporkan pidana ketua yayasan baru dan lagi sudah naik penyidikan perkaranya. Tidak bisa mempertanggungjawabkan alur uang keluar yang nilai 1,7 miliar uang Agus itu kemana, diserahkan ke siapa, beli apa, untuk apa. Nah, jadi ini sudah main lempar-lempar, kamu jadi korbannya gitu. Jadi masyarakat guys sudah tahu, dua orang suami istri yang satu buta ini dipermainkan, dikerjain gitu. Agus ini hanya menggunakan uang 100 juta yang itu pun dikasihkan kepada Wawa untuk membantu dan itu sah, bukan pidana. Jadi Agus ini murni, uang yang dimakan Agus itu bukan dari hasil donatur yang selama ini, yang kemudian dirampas, kemudian diambil, diserahkan habis. Tidak, itu adalah bantuan dari tim pembela kaum lemah. Ya kan Gus, banyak kan yang bantu, Krisna, saya, teman-teman semua membantu, ada kan manfaatnya kan, bukan uang-uang itu yang kamu habiskan kan. Uang yang pernah kamu transfer ke Emi dibalikin kan yang 250 juta kan. Dibalikin semua. Nah guys, coba uang yang kalian yang difitnah orang ini udah dibalikin semua. Tidak menikmati, hanya menikmati beberapa saja. Itu pun untuk pengobatan gitu. Tiba-tiba kalian mempermalukan dia, mengejek dia gitu. Dan kuasa yang digunakan untuk menggugat mereka berdua ini adalah kuasa yang dua orang. Siapa namanya itu? Sri Wulandari. Wulandari dan siapa? Saya telepon juga nggak ada, orang susah juga di sana. Bingung saya. Berapa dia nyumbang? Cuma 100.000 baru bisa menyumbang orang 1,7 miliar. Itu pun tidak ada. Nah, ini adalah otaknya Pablo Benua ya. Dan lawyer-lawyernya yang sengaja mempersulit mengatasnamakan donatur. Tapi cuma dapat kuasa 2 orang aja. Karena mereka takut hanya untuk popularitas. Tiba-tiba sidang guys, hari sidang kedua. Mundur, nyabut. Kemudian mengatakan ini adalah haknya Agus. Faktanya uang itu di podcast lagi dibagi-bagikan kepada orang di NTT. Demikian, supaya orang paham gitu. Bahwa Agus ini bukan penjahat, dia orang yang harus ditolong, harus dibantu. Orang yang direkayasa dalam hal kemanusiaan yang seolah-olah dia tidak manusiawi. Di mana rasa kemanusiaan orang terhadap Agus begitu? Dan sekarang udah 1 tahun perkaranya masih belum jalan tempat. Buat Pak Kapolda, kasus disabilitas ini tolong dipercepat. Karena ini menyangkut kepentingan dan kebutuhan. Nah, mereka hari ini, sampai Elmi bilang datang ke rumah Farhad Abbas bukan minta uang, tapi mau minta izin mau pulang. Saya bukan tidak mengizinkan kalian pulang, daripada bolak-balik. Kasih waktu lagi. Polisi menjanjikan 1 minggu setelah pemeriksaan saksi, ahli. Demikian ya. Semangat terus. Elmi harus kerja, semua harus kerja. Semangat. Nih, pembela kaum lemah semua bersama kalian semua di sini. Ajar. Ya. Ajar. Pokoknya Ajar, saya ini bukan hanya lawyer kamu, tapi saya ini adalah, tolong diralat ya, mungkin itu hanya sepihak, mohon maaf ya. Sepihak itu kita minta supaya kalian jangan patah semangat. Ya. Oke, demikian ya, semangat terus, pembela kaum lemah. Gus, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana, masih bisa bermimpi Gus? Masih dong. Mimpi apa aja Gus? Macam-macam mimpinya, kadang mimpi lihat kucing, terus kayak mimpi lihat Ayam, binatang ketemu ayam lain. pernah? Mimpi ayam? Kalau ayam sih belum pernah sih. Oh iya. Mimpi siapa lagi? Ketemu siapa teman-temannya yang pernah ketemu dalam mimpi? Kan nggak bisa ngelihat lagi, tapi bisa melihat dalam mimpi ya? Ada teman-teman, ada, terus istri. Yang paling sering sih istri sih. Wih, istri udah bersampingan masih mimpi ya? Wah, jatuh cinta itu namanya. Terus masih ingat wajah-wajah Farhad Abbas, wajah Rizali pasti nggak tahu wajah Rizali. Kalau Pak Farhad masih ingat. Kalau saya ketahui. Nggak tahu. Ya nggak tahu. Dia kayak ayam. Dengan cara membela kaum lemah loh. Kau belum dikenal Rizali, belum terkenal. Jadi tapi suara Rizali hafal kan? Tahu faktornya apa? Suara medoknya ada. Jangan kau pikir dia kayak ayam. Dia ini kayak wakil presiden Gibran. Ya kan? Amin. Nah, terus pernah mimpi ketemu bapak ibu? Sering kalau itu.
Apa bedanya kalau lihat orang dalam mimpi dengan tidak melihat ketika buta ini? Itu kalau kelihatan orang tua tuh kayak apa ya, ya kayak kita ngumpul-ngumpul biasa gitu rasanya kelihatannya Iya. gitu, bareng-bareng kayak inilah gitu, kayak nggak ada memang buta gitu, kayak ngumpul-ngumpul aja gitu. Mimpi mau umroh nggak tahun ini haji? Hah? Amin. Doain ya ada rezeki bisa Amin, menunaikan amin. ibadah. Amin ya Allah. Kau Gus pakai kacamata nggak kayak orang buta Gus? Ya betul nggak? Lihat Agus pakai kacamata ini, gagah kan? Kalah gagah kalian. Terus paling sering ketemu dalam mimpi itu hewan apa Gus? Kucing. Kucing sama binatang peliharaan aja. Apa itu? Dia sejenis kayak musang gitu, tapi Oh, bukan ada? musang, dia tuh kayak pokoknya dia yang kayak bisa berdiri gitu sih. Di mana barangnya sama? Hah? Udah nggak ada, Hmm. udah mati. Pernah mimpi tetangga atau wawa atau siapa? Tetangga enggak sih, jarang. Kalau mimpi palingan teman, istri, orang tua, binatang Pernah peliharaan. kedatangan setan atau kedatangan malaikat? Nggak? Belum. Belum sih, nggak ada. Mendengar bisikan-bisikan roh atau apa nggak? Nggak ada sih. Ada yang ganggu, yang godain ada? Nggak ada. Ada kalau yang kayak gitu sih. Sampai pernah apa namanya, mimpi basah juga ada. Oh, mimpi basah. Sama siapa? Nggak tahu, tiba-tiba udah basah aja. Iya, 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 iya. Luar biasa. Itu kan berarti bersyukur lah, masih bisa bermimpi kan? Gimana ini? Masih betah dan bahagia mengurus Agus? Insya Allah masih bertahan. Nanti kalau udah pulang ke Aceh, kalau Agus di sana galak sama kamu lari ke Jawa lagi. Galak dia. Oh, Emi lebih galak daripada Agus. Waduh. Enggak. Banyak sabar ya kalian semua. Sama-sama sih sebenarnya, sama-sama galak. Cuman galaknya tuh kayak yang satu nanti ini, satu paling diem gitu. Jadi yang mandi pagi duluan nih kalian siapa yang duluan mandi? Agus atau Elmi? Bang Agus. Oh, Agus duluan mandi. Yang terakhir mandi kalau sore siapa? Istri. Oh, kamu duluan mandi terus ya? Iya. Waduh, egois nih Agus nih. Gak mau mandi belakangan dia. Gak mau antri ya? Enggak juga sih. Jangan berdua ya. Gimana Agus bisa ke kamar mandi sendirian ya? Bisa dong. Buang air sendiri bisa? Bisa. Walaupun gak ada air nih, udah paham kan? Dia paham, udah ngerti lah karena Tempat kan sabun semua tahu ya? udah tahu semua. Ya udah nggak apa-apa. Paling kalau jatuh dari tempatnya doang bingung nyarinya. Apa? Minta tolong sama istri. Kalau Kalau jatuh? misalnya jatuh ada satu sabun misalnya jatuh tak ke bawah. Sabun? Iya. Ya itu paling minta tolong sama istri, di mana ini gitu. Makanya pakai tempat sabunnya jangan yang batang, pakai yang tempel di dinding biar ketahuan kan. Makanan nggak ada masalah kan? Kalau makan sih aku bukan orang. Gojek terima, kalau Gojek antar makanan langsung Agus terima bisa? Mama? Kalau Nggak bisa. ngantar gojek Belum bisa pesan sendiri dia. Oh, kan bisa kan pakai aplikasi. bisa sih. Kalau belajar bisa. Nanti mau aja. Masih sering nyanyi? Enggak sih. Oh nggak pernah nyanyi? Sekali. Dalam Nggak. kamar mandi nyanyi? Enggak hobi nyanyi kan. Enggak juga sih. Ya hobi-hobi buat gitu-gitu aja sih. Saya bukan maksudnya kayak hobi-hobi banget sih dari dulu kayak. Apa keinginan apa? Saat buta ini pengennya apa? Pengen jalan-jalan atau pengen makan atau pengen kerja? Malah kalau untuk jalan-jalan enggak sih. Kalau makan sih iya sih. Lebih ke makanan sih kalau saya sih, Pak. Kalau jalan-jalan sih kayak udah nggak ada ini lagi sih kayaknya gitu. Udah kayak udahlah gitu. Lebih kayak Udah optimis Gus ya. siap-siap. Masih ada kakinya tuh, dua kakinya, tangannya masih ada, Masih utuh. masih gagah, masih dompetnya masih ada, kan semangat. Uang 1,7 miliar masih ada, ya, oke ya, semangat. Agus kalau saya nanya ketawa mulu nih Agus ya. Aduh.